tumbuhnya di bumi kalau semuanya dari bumi. Nah, ayat ini nunjuk tahu kepada kita, kamu tuh lakukan amal ibadah karena Allah udah nunjuk makan gitu. Dinjuk makan oleh Allah. Memang menurut hakikatnya kita ini dinjuk makan oleh Allah. Bukan kita nyari makan, tapi dijamin yang melata di muka bumi ini makanannya dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Yang berjalan manusia, hewan itu dijamin kalau ada rezekinya bagi kita. Kalau rezeki kita habis, mati kita. Dan kita tidak bakal mati kalau rezeki kita masih ada, masih tertulis rezeki gitu. Rezeki itu tahu alamat rumah kita, kita tidak tahu alamat rumah rezeki. Balik mana rezeki ini sekarang kalau tahu di mana baliknya dia, gari ya mau kita pagi-pagi. Tapi rezeki itu datang sama kita, jadi kita dinunggui rezeki, bukan kita ngejar rezeki. Rezeki itu bakal datang. Jadi apalagi bulan Maulid, oh banyaknya rezeki kita melebihi makan di Maulid, rezeki kalau kan, kalau nak banyak dikit 2 piring makan. Nah, jadi rezeki itu bakal datang sama kita. Allah nurunkan dari langit itu rezeki kalau. Yang kita tahu dari langit itu hujan itu rezeki, duit kalau itu. Turun dari langit, kebun sawit wong no, kaget wong tumbuh. Jual, kaget mahal, duit banyak ke pasar 16, beli baju kalau wong tadi baju baru, HP baru, mobil ganti, motor ganti kalau wong pasar 16 ngadu ke hajatan, kita diundang wong makan lemak gitu. Alhamdulillah, cuman ngelupo kadang makan cabai kita makan sakit perut kalau ke laut, ke kamar mandi sakit perut. Alhamdulillah, rezeki dari mana? Dari hujan ini. Makanya rezeki itu luar biasa. Dokter itu jangan berdoa sebenarnya. Kalau dokter banyak rezeki apa dia? Ya Allah banyaklah rezeki. Nah mati gitu, sakit kalau. Yang lebih parah lagi tukang gali kubur sama tukang kain kapan. Jangan banyak berdoa, itu diem bela udah. Kalau dia berdoa mati kita tergugupnya. Tukang gali kubur, ya Allah banyak kalau rezeki. Nah, nak nyuruh kita mati ya ini. Nah, jadi tukang gali kubur dah salah berdoa sudah. Rezeki kalau dibagi oleh Allah, alhamdulillah. Rezeki untuk badan gitu nih dibagi kalau oleh Allah. Semiskin-miskin gitu makan pasti. Mana caranya urusan Allah. Kita bakal makan. Semut baik yang kakinya kecil, pacak makan. Apalagi kita kakinya panjang, pacak berejo gitu. Pacak makan. Jadi rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita. Berapa banyak wong bodoh kayo rayo, berapa banyak wong pinter tidak kayo. Kalau menurut logika yang kayo itu wong pinter, wong bodoh tidak bakalan kayo. Berapa banyak wong kayo tanya tamat apa? Ada yang SD tidak tamat. Wong kayo tidak tamat SD. Nasib tadi balik ke nasib. Kalau nasib kita dapat alhamdulillah. Berapa banyak wong yang sekolahan tinggi tak punya apa-apa, rumah kecil, kontrak pulau Jakarta kan, makannya biasa-biasa, sekolahnya tinggi sampai S3, SS-an, wong yang kaya yang biasa-biasa. Nah jadi balik rezeki itu urusan Allah dan kita tidak baca ngejeri rezeki gitu. Aku mesti dapat duit sebulan 1 miliar, gila gitu. Agak tidak sampai kepikiran di otak kita, apa yang ada nih nikmati. Dapat berapa? Alhamdulillah. Nikmati hidup ini. Jadi pada kita pusing, makanya rezeki itu dari Allah. Dari Allah. Kita harus yakin itu. Wong yang tidak yakin rezeki dari Allah ini di kuburan, tidak ngadep ke kiblat. Ada tukang maling, pencuri. Gawenya malingi kain kapan. Kalau daerah Timur Tengah, daerah luar sana itu kuburan itu pasti panas. Jadi kalau kain di kubur mayit dikeduk masih bersih. Kalau tanah 4 kita ini tanah liat. Kalau dikuburkan kain kapan dicuci lama apa dah baca. Jadi ada wong gawenya maling kain kapan. Kalau ada mati intenya malam keduknya embek kain kapan nih. Nak bertobat dia. Maga ikiai. Ustaz, anak bertobat Ustaz.
Ya sudah tobat. Apa dia maling kau nih? Maling kain kapan? La haula wala. Kain kapan dipalinginya? Lah berapa banyak? 99 nih kok kuburan digali. Kalau dong mati, jingoknya, malamnya keduknya, mbeknya kain kapan be? Cucinya jualan di pasar boleh duit. Aku nak bertanya Ustaz, katanya Kiai gitu. Apa yang ditanyakan? Kenapa mayit dikubur waktu aku buka tidak ngadep ke kiblat lagi katanya. Mayit dikubur tidak ngadep ke kiblat. Pasti masukkan kita nih dia kubur ngadepkan ke kiblat gitu. Karena kita ini ahlul kiblat. Dihadapkan kiblat. Itu orang Islam syarat itu. Kalau tidak dihadapkan lupa ngadep sana misalnya, gali kuburan, hadapkan di kiblat. Karena kita orang Islam. Tahu sebabnya kata Kiai tadi, sebabnya dia tidak yakin rezeki itu dari Allah. Nah, jadi kalau kita tidak yakin rezeki itu dari Allah, kita masuk kiblat berpaling kayak gitu. Nah, jadi kita harus yakin rezeki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal yanzur, hendaklah manusia menyaksikan, melihat al-insan ila ta'ami, coba lihat makanannya. Makanan apa yang kita makan, perhatikan dari mana Allah menunjuk makanan ini. Anna sobabnal arda sobba, kami turunkan banyu dari langit. Pertamanya banyu dari langit itu turun, menyebabkan tanah itu subur. Summa syakoknal arda syakko, kemudian kami pecah bumi itu supaya banyu itu masuk ke dalam. Jadi dengan ada banyu subur tanah tadi itu. Fa'anbatna fiha, kami tumbuhkan dari tanah bekas banyu dari itu habban, biji-bijian, wa inaban, anggur, wa qotbah, atau kami tumbuhkan pohon yang bercabang keras sama pohon yang bercabang keras. Kalau batang jambu itu cabangnya keras, kalau padi itu tidak keras. Jadi di sini sebutkan anggur. Anggur itu makanan yang paling mulia. Anggur, buah-buah anggur. Kata Allah dalam surah Waqiah, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, wa lahmi thayrim mimma yashtahu, wa hurul 'ain. Ayat yang sebelumnya fakihah, buah-buahan yang bermacam-macam. Walahmin, dan daging, mimma yashtahun, yang kau inginkan, wa hurul 'ain, dan bidadari. Ini makanan surga ini. Pertama kali makan buah, baru makan daging. Jadi kata ulamanya, daging itu dimakan setelah buah. Kalau kita makan nasi dulu apa buah? Terbalik gitu. Anak ayat ini, anak tanya sama dokter kemarin, dok, bener dah? Bener. Uji dokternya, buah itu antioksidan. Jadi racun-racun yang kita makan itu bisa ditangkis oleh buahan itu. Nah kita ini nyata terbalik katanya. Jangan makan nasi dulu. Jadi kalau kamu nak makan, makan buah-buahan dulu. Habis makan buah, kira-kira berapa jam, baru makan nasi katanya. Itu yang bagus katanya. Seperti sama dengan ayat ini, makanan di surga. Makan buah dulu, bukan makan daging dulu. Habis itu makan daging. Habis makan hurul 'ain, magai bidadari. Habis makan, oh itu akor lah, itu akor Ami. Ami lagi akor. Oh, ini akor ini Ustaz. 3 ini berjejer ini. Ini kenikmatan di surga nanti. Jadi makanan yang kita makan ini semuanya dari Allah yang nunjuk kita. Nak dari mana pokoknya nyampe ke mulut kita. Loka ini dari sini, iyo ini kan channel itu urusan dia. Rezeki kita ada di situ. Rezeki kita ini tertulis di situ. Fa'anbatna fiha habba, kami tumbuhkan. Ma yuzkar minal hubub wal inab, ma'ruf inab. Inab tu anggur. Anggur makanan syok ada. Makanan lemak. Wa qotba allati takuluhu dawab radban yuqalu lahu al-qad aidon, Ibnu Abbas. Makanan-makanan kayak padi atau makanan yang berbatang keras. Wa zaitun, buah zaitun.
Ubat ini buah zaitun ini bagusnya nih. Wong yang kolesterol makan buah zaitun. Di Palembang lek tumbuh batang ini. Atau waduh, mungkin kita tidak tahu. Biasanya dibuat minyak zaitun ini. Minyaknya diminum untuk ngilangkan lemak-lemak di badan gitu nih. Luntur kalau makan buah zaitun tuh. Sekarang kan ada kan di ekstrak buah zaitun, obat juangnya. Padahal buah zaitun itu dibuat minyak zaitun. Wa nahlan dan kurma. Nahlan itu kurma, makan kurma. Kurma itu manisnya bukan main, tapi kadar gulanya kecil. Kalau nak manis makan kurma tadi. Wong yang sakit-sakit itu aman. Yuk kalau balahan bisarawiti rotban watamr warotban. Jadi kurma itu namanya kalau dia masih hijau namanya balah. Kalau dia separuh masak namanya rutop. Rutop tuh paling nikmatnya kurma. Kalau dia udah hitam-hitam cak kita makan waktu buka tuh, itu tamer bahasa Arab. Kita di Indonesia ini makan yang mana? Tamer galau. Kurma yang sudah hitam-hitam deh. Ada gencet-gencetnya tuh, kurma hitam tuh. Itu tamer bahasa Arab. Kalau kurma yang separuh masak tuh ngembek di batang. Itu paling nikmatnya, becak jambu dia. Kalau kita lembut galau dan picit itu. Kalau rutop tuh cokot pas sini bijinya metu deh, enggak usah dipetu. Itu paling bagusnya kurma, rutop. Wahada iko gulba dan kebun-kebun yang lebat. Kebun-kebun yang lebat. Wahada iko gulba. Wa fakihatan dan buah-buahan. Wa abba. Ma'an batal ard mimma ta'kuluhu dawab wa la ya'kuluhu nas, dan rumput-rumput makanan hewan yang ditumbuh oleh hujan nih tadi, tumbuh buah-buahan, tumbuh padi, tumbuh rumput, tumbuh segala. Rumput itu makanan hewan. Jadi ngapu tumbuh rumput, aku tidak makan rumput, ya kita tidak makan kambing, nak dia juga juga. Ya dah, biarlah kambing makan rumput, kita makan kambing. Ya dah, ada wong sakit, gawa ke dokter, suruh dokter makan sayur. Dia nih hobi makan kambing. Akhirnya dia usul sama dokter, mak manu kalau kambing makan rumput, aku makan kambingnya. Biarlah kambing beng makan rumput. Udah baca kata dokter, kau makan rumput nih. Makan apa nih sayur. Jangan makan kambing. Dah galaknya. Biarlah aku suruh kambing aku makan rumput, kayak aku makan kambingnya kata. Dah galak dia. Pernah ada seorang nabi zaman dulu. Dia nyingok cacing. Dia nyingok cacing tadi, dia ngomong, ngapalah Allah nyiptakan cacing. Dia kata manfaatnya cacing, dimakan tak baca, dinyingok jijik, paling tidak umpan tu lah. Ngapalah ciptakan cacing? Subhanallah, marah cacing ini. Wahai manusia, ngapa kau nak ngatoi aku? Aku tak pernah ngatoi kamu. Iya, aku tak ada ngatoi kata Nabi itu. Aku ni cuma ngomong. Ngapo Allah nyiptakan kau, manfaat kau dah ganti, dimakan tak baca. Nyingoknya jijik. Kau tahu tak katanya, aku ini ditugas oleh Allah keliling-keliling di tanah. Kalau aku keliling di badan aku ni metu lendeng. Kalau sudah banyak keliling kami sekuagon, tanah kamu tu jadi bagus. Kamu tanam apa be yang tempat yang banyak cacing? Pasti subur kata. Makanya tempat yang banyak cacing subur. Keduk tanah, kata cacing, kita tanam itu, tidak bagus di tanah itu. Kata cacing. Jadi kita bisa makan manggo tu manis, atau makan apa dia yang buah-buahan lah macam-macam. Itu karena berkat cacing tadi nginjuinya tu. Oh kata Nabi tu, ya Allah aku minta maaf katanya. Jadi aku nikmati buah-buahan. Iya gagal kamu, gagal aku. Kalau aku dah kata pahit galaunya buah-buahan. Wah aku minta maaf, terima kasih. Jadi mak mano aku balas budi baik kau ni. Kata dia, dah usah dibalas. Kata kau makan bebek banyak katanya. Nama mano nak malas baik kau mundar mandi nak kupa kata. Dah usah, kau makan baik banyak kau gemuk. Kakek kalau kau mati aku bolok manjak kau kata. Ngajar cacing ini katanya. Jadi kita disuruhnya makan. Aku ni sengaja muter ini biar kau makan banyak.
Kalau kau makan banyak, kau gemuk. Mati di kubur, aku pula cacing makan gitu. Itu jadi balik yang tadi. Kita ni sama becak digemuk oleh cacing gitu ni. Cacing ngemuk ke kita, becak Idul Adha, kambing tu banyak idak, beli rumput mahal. Uji kambing, Masya Allah, baik-baiknya manusia sama aku. Kita ketawa, makanlah banyak lah, malam merayun, ini apa? Nah ini, laju, makanlah, apa dia, daging, injuk igal, besok kau gitu. Jadi kalau kambing tu gemuk, bagus. Kalau kambing tu kurus, tidak lemak. Makanya kita macam itu, rupanya digemuk oleh cacing gitu. Kita mati dimakannya. Ada. Wahadaika wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua makanan-makanan itu aku berikan kepada manusia sebagai kesenangan. Nikmat dunia, makan minum, kita ni harus makan, tidak makan mati gitu nih. Jadi makan tuh termasuk kebutuhan manusia. Hewan juga makan minum, itu pemberian dari Allah untuk kita, rezeki untuk makan, alhamdulillah. Tidak kata yang miskin. Jadi kalau rezeki untuk makan beda tipis kita. Tidak kata wong kaya tidak miskin. Wong kaya duitnya yang banyak. Kadang yang kaya itu sebenarnya wong miskin. Kalau kita perhatikan, rezeki itu yang masuk mulut, beda tipis gitu nih. Antara wong kaya wong miskin, beda tipis. Pagi minggu atau pagi bejingok tegak di lapangan hatta itu. Yang berjalan tua-tua itu bos galau itu. Kayo-kayo galau, stop tanyoi. Ada, Pak, udah makan dong? Udah makan ya kami. Cuman banyu putih segelas. Yang masuk mulut dia wong kayo banyu putih segelas. Kamu ke kutut kang becak tidur depan becak tu. Mang apa? Lah makan tu 2 ekor nasi gemuk 2 bungkus. Siapa yang kayo sebenarnya? Tukang becak. Kenapa? Uang itu tak berani makan. Duitnya banyak. Duit tu harta untuk waris. Kalau dia mati ahli waris. Jadi kita ini rezeki itu macam-macam. Yang masuk ke mulut kita ni beda tipis. Kadang wong miskin lebih banyak masuknya dibandingkan wong kaya. Wong kaya dia nak diet, makan ini tidak boleh, ujung-ujung makan sayur. Kita pergi maulid terus, pagi maulid kambing, sore maulid kambing lagi, malam maulid kambing lagi. Siapa yang kaya? Kita yang kaya. Karena yang masuk mulut kita itu lebih banyak, lebih hebat dibandingkan yang masuk mulut. Nah jadi artinya kalau rezeki untuk mulut badan gitu nih beda-beda tipis. Dijamin kalau seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Karena ayat Al-Quran yang ngomong, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Yang berjalan di muka bumi aku jamin rezeki. Mari kita tidak percaya. Allah ngatakan itu. Tak bakalan kita mati kelaparan. Kalau kita mati berarti rezeki kita udah habis. Nabi Sulaiman bertanya sama Allah, ya Allah, siapa yang ngenjuk makan makhluk di alam semesta ini? Aku, kata Allah. Boleh tak sehari ini aku nak nanggung makhluk yang ada di laut ini? Kayo Nabi Sulaiman tu. Hartanya banyak, anak buahnya banyak, jin-jin tu anak buahnya. Kumpulkan makanan yang ada di dunia, kumpul oleh jin berkarung-karung. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, petukan yang mana makhluk laut ini, dipetukan oleh siko iwak. Besar, makanan seluruh tu habis. Sudah belum? Habis je Nabi Sulaiman. Baru sikok itu pun masih lapar dia katanya. Dah baca ngenjuk makan manusia. Itu yang di laut baru sikok. Akhirnya didengar oleh wong soleh. Aku pengen juga nurut Nabi Sulaiman katanya. Dimbeknya iwak teri. Iwak teri tu. Nak ngenjuk makhluk laut kata. Dimbeknya iwak teri dikuncangnya di laut tu. Yang dapat dagingnya jaturi, yang tidak boleh erup kuahnya, cukup dia. Banyu laut kan, tidak boleh dagingnya, erup kuahnya, erup lah banyu laut banyak, boleh kuahnya. Cuman Masya Allah, iwak teri, jadi pacak ngidupi makhluk. Yang tidak dapat iwak teri itu, erup lah banyunya, agak asinan deh. Jadi itu masalah makanan. Faiza jaa sokho, kalau datang hari kiamat. Nauzubillah, kita sekarang nyingok tentang Palestina ini. Antara tergugup sama tidak. Kalau Palestina itu menang, Israel hancur,
Berarti nak kiamat ini. Menyut juga gitu nengok kan. Karena akhir zaman baru menang. Kalau sudah datang hari kiamat, ya Allah. Hari kiamat ini bumi ini dihancur oleh Allah. Matahari itu padam. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari mati, sinyalnya itu mati. Kita lagi duduk, nah lampu mati, mak mana? Terjerak kalau oh lampu mati. Ini matahari siang itu mati. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila bintang-bintang yang di langit itu berguguran, nyampak nimpa bumi. Planet-planet meteor itu nyampak. Bumi itu semi ini, bintang itu semi ini. Kalau nimpa mana? Genyak. Kalau dia nyampak ke laut, banyu laut naik ke kita, tsunami. Kalau dia nampak ke darat, bumi ini meledak. Tak lemak ke lo? Kalau ditimpa oleh planet, bintang itu besar, nimpoi bumi. Itu bakal terjadi sama kita. Kalau percaya jingok film kiamat 2012. Kalau dia nyampak ke laut meteor itu. Meteor itu kecil masih. Ini bintang yang nyampak. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal biharu sujirat. Kalau banyu laut ditumpahkan ke daratan. Bahasa serem kita ni tsunami. Tengoklah tu no, di Aceh tu no. 100.000 orang mati. Belum negara-negara lain. Aceh itu. Wa idzal biharu wa idzan nufusu zuwijat. Kalau jiwa ini disatukan lagi. Wong yang mati itu dihidupkan. Ruhnya sama badannya disatukan, dibangkitkan. Mana itu? Itu hari kiamat itu. Nah ini ayat ini juga. Apabila datang hari kiamat. Soho ini artinya suara teriakan. Yang dengar suara itu rohnya muncul. Bukan kupingnya pecah, bukan hidungnya mimik, roh yang ada di badan metu dewe. Saking takutnya suara itu. Saking kuatnya dari mak mana kupingnya. Pretelan kalau kali kuping kita tuh hancur kalau. Ini hari kiamat ini. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari saudara. Kita kalau ada apa-apa, maka dulu. Nak dia nuwung, njuk tu kakak. Masih kecil lah, njuk tu kakak, njuk tu dulu, njuk tu keluarga, kami-kami. Itu di dunia itu. Pada hari itu berlari dari dulu, dari bapak, dari kawan. Ngapa? Takut kena tuntut. Jadi kalau saling tuntut gitu, oh Ustaz kawan dewek, tidak kata kawan, bapak dewek, lagi kena tuntut. Nah, ada anak, belagi. Kan di dunia ini tidak terjadi, itu kan kita sama bapak. Kalau ada apa-apa, belagi ke bapak. Kalau di hari kiamat, belagi sama bapaknya, bapak belagi sama anak. Maka nah, kau dulu tak ngajari aku jadi macam ini gagal kau. Ini bapak kita dewek ini. Makanya kalau kita seorang bapak, ingat tugas kita. Selain kita punya anak, kita ajari dia. Didik akhlaknya di rumah, dididik anak tu dididik. Burung be lagi dididik. Kita punya burung piaraan tu, dimandi ke, dirapi ke, njuk pisang kecil madu pula ada. Njuk pisang, beli ke kaset tu, cuacut-cuacutnya tu. Lama-lama jadi burung. Nah, anak kita itu juga dirawat, njuk makan yang halal. Diajari tak boleh ini, tak boleh ini, awas, tak boleh metu malam, mayang. Dedek itu. Kalau kita tidak benar dedeknya, dia nuntut kau ni lah, gagal kau, aku tidak semayang. Kepala kau sekolah ke, kau njuk aku duit haram, sekarang aku nuntut lagi. Takut pada sama anak dewe. Nah ini hari kiamat itu, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari dulunya. Padahal kita kalau ada apa-apa maka dulu. Wasahibati dan istri-istri kita. Kita berlagi. Nah laki aku, oh bukan lagi langsung. Wabani dan anak-anak kita. Serem ini kiamat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang lari ke masing-masing. Jangankan kita, Nabi bila tidak berani. Wahai Nabi, bantu kami. Tak berani. Nabi Adam, dalam hadis itu berbondong-bondong datang sama Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah kakek moyang kami. Nabi Adam itu kakek moyang gitu.
Kau lihat sekarang ini, matahari sejengkal. Matahari itu sejengkal, kita kaget tenggelam seluruhnya dengan keringat kita dewe. Kata Nabi Adam, aku pernah melakukan kesalahan. Aku makan buah yang aku dilarang. Aku diturunkan di bumi, jadi aku tidak pacak nolong kau. Ya dewean begitulah. Berbondong datang ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, kau lihatlah sekarang ini. Baca ke ayat ini. Tolong kami, kata Nabi Nuh. Dagalah aku nolong kamu. Aku tidak bisa. Aku dewek lagi takut. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa itu juga. Kita ngomong, wahai Musa, engkau kalimullah. Tolong kami. Tidak berani Nabi Musa. Datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa yang bisa menyelamatkan makhluk alam semesta ini cuma si wong, Nabi Muhammad. Nah, akhirnya Nabi Muhammad begitu didatangin, diam Nabi Muhammad. Langsung sujud. Tidak bangkit-bangkit dia. Tidak bangun-bangun. Sampai Allah ngomong, wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu. Tidak galak ngangkat Nabi Muhammad. Minta, apa yang kau minta? Selamatkan umatku. Woi, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan cucunya, umatnya. Itu hebatnya Nabi. Dia tidak mikirkan diri dia, tidak mikir ke anak dia, mikir ke umatnya ini. Makanya kita kalau sudah bulan Maulid, oh Masya Allah, jangan lupa Ustaz dikutuk 40 malam, ngantung periuk ni, iya ngantung periuk ni, gitu. 40 malam kan Maulid kan, karena kita ni bakal dapat syafaat kaget dari kiamat. Bantuan syafaat tu, bantuan, ditolong dari neraka bisa keluarkan dengan syafaat Nabi. Kita yang pangkatnya kecil, pacak jadi punya pangkat. Hebat pangkat dari apa? Dari syafaat Nabi. Makanya di bulan Maulid kita maca sholawat, doa untuk Nabi supaya kita di hari kiamat dapat bantuan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat, dijadikan hamba yang taat kepada Allah, diterima amal baik kita. Mudah-mudahan Allah menanamkan dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah